Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita mengakhiri masa raya Advent dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus melalui peristiwa Natal. Nah, kita mau diingatkan, apakah Natal itu selalu membawa sukacita dalam arti perubahan secara duniawi? Kita akan belajar dari kehidupan para gembala. Bacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu ketika Engkau lahir ada banyak yang bersukacita bersama dengan kelahiran-Mu, termasuk para gembala. Namun kami sadar bahwa sukacita yang mereka terima adalah sukacita sorgawi yang mengubahkan kehidupan rohani mereka. Sedangkan kehidupan jasmani masih mereka jalani tetap sebagaimana sebelum berjumpa dengan Yesus. Namun mereka bersukacita. Kami mau belajar berjumpa dengan Yesus, menyambut Sang Raja, tidak selalu mengubah ekonomi kami, tetapi mengubah kehidupan kami menjadi orang yang dibaharui. Oleh karena itu berfirmanlah, supaya melalui firman-Mu ini kami boleh mengalami hidup baru, menyambut Natal, menyambut Tahun Baru, menyambut Sang Raja. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika malaikat memberitakan kabar sukacita, tentu para gembala sangat gembira. Pada awalnya mereka takut, tapi kemudian setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus dikatakan luar biasa sukacita mereka. Jadi mereka percaya kepada perkataan malaikat, lalu para gembala ini membuktikan, dan terutama mereka berjumpa dengan Sang Raja. Walaupun masih seorang bayi, tapi mereka tahu inilah Raja. Jadi bagaimanapun ada sukacita karena ketika jumpa dengan seorang raja ada banyak orang yang bersukacita. Kecuali raja yang lalim, ya, itu dibenci. Tapi raja yang baik yang membawa pengharapan, wah tentu mereka diharapkan. Bahkan orang senang berjumpa. Kalau zaman sekarang pasti selfie. Ya foto, Pak foto Pak, Bu foto Bu, gitu ya. Kepengen foto dengan pemimpin negara, apakah itu presiden atau raja, ada kebanggaan tersendiri. Nah, para gembala juga mempunyai sukacita yang lahir dari perjumpaan mereka dengan bayi Yesus, karena mereka tahu bahwa inilah Mesias, inilah Juru Selamat seperti yang dikatakan oleh para malaikat. Lalu apakah mereka berpikir kalau Yesus Juru Selamat, lalu kehidupan mereka akan berubah, mereka tidak lagi jadi gembala? Sama sekali tidak. Dikatakan lalu mereka pergi dan menceritakan, dengan sukacita menceritakan bahwa mereka tetap gembala, tapi ada pembaharuan dalam kehidupan mereka. Inilah sukacita yang datang dari sorga. Oleh karena itu kita juga belajar, berjumpa dengan Yesus membawa sukacita yang lahir dari pembaharuan. Sambutlah dia sebagai seorang raja yang membawakan damai, yang membawa sejahtera, membawa pengharapan. Kepemimpinannya membuat kita rasanya adem, ayem, menyenangkan. Tetapi mungkin secara duniawi kita tidak banyak berubah. Namun secara rohani, ketika kita dikuasai dengan perjumpaan Sang Raja, kita akan mengalami hidup dalam pembaharuan. 2 orang anak masih usia
pra-remaja ya. Jadi yang satu umur 10, satu umur 13. Yang umur 13 laki, yang umur 10 ini perempuan. Mereka terpaksa tinggal di rumah yayasan yatim piatu karena kedua orang tua mereka hanyut terbawa banjir. Longsor, banjir, rumah mereka habis. Akhirnya mereka ditampung di rumah yayasan yatim piatu. Tetapi rumah penampungan mereka itu bukan Kristen. Sementara mereka berdua adalah orang-orang Kristen. Akhirnya dikatakan kalau mau tinggal di situ ya harus jadi seperti mereka. Kekristenan harus dibuang. Lalu sementara waktu dua anak ini mengiyakan dalam arti karena terpaksa. Tetapi dalam pribadi mereka terus percaya pada Yesus. Bahkan setiap malam kakak adik ini berdoa bersama di dalam nama Yesus. Walaupun asramanya terpisah laki dan perempuan. Tapi mereka berjumpa di satu tempat sampai akhirnya pemimpin asrama tahu. Diberi peringatan, dibully, ditindas, dimarahin, macam-macam. Tapi dua anak ini terus percaya pada Yesus. Mereka katakan ada sang raja dalam diri kami tidak takut. Walaupun dibully, disiksa, kami tidak takut. Kami tetap percaya sang raja bersama kami. 2 tahun mereka tinggal di sana, akhirnya pengurus asrama tidak kuat. Mereka diusir. Dengan membawa buku-buku tulis yang mereka miliki dan sedikit pakaian, mereka menggelandang dari satu pasar ke pasar yang lain karena takut juga ditangkap ya. Akhirnya di satu pasar kecil mereka berjumpa dengan pedagang ya kios di dalam pasar itu, suami istri yang menampung mereka. Ngobrol, ditanya, akhirnya mereka bilang memang kami tidak punya orang tua. Lalu ibu bapak itu mengatakan kami juga orang Kristen, mau kami menjadi anak-anak kami. Nah mereka tentu saja menyambut gembira ya. Akhirnya singkat kata keluarga ini menjadi penuh dengan sukacita. Lalu orang tua angkat itu bertanya, kenapa kalian bisa bertahan? Anak-anak itu menjawab, karena kami punya raja yang berjanji akan membawa hidup baru. Mungkin hidup baru itu belum dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk kekuatan iman, pemahaman akan kehidupan, bahwa penderitaan itu tidak perlu menjadikan seseorang sangat susah kalau kita punya seorang raja. Dan itu yang menjadi pedoman mereka. Maka mereka terus menjadi orang Kristen atau anak-anak Kristen. Kedua orang tua angkat sangat senang. Mereka selalu hidup di dalam doa bersama dan masa depan yang baik. Akhirnya memang dua anak ini menjadi besar, bertumbuh, dan mereka menikmati kehidupan walaupun sederhana, tetapi di dalam iman kepada Yesus. Satu hari mereka jumpa dengan seorang teman mereka yang dulu pernah tinggal di asrama sama-sama. Justru sekarang dialah yang menggelandang, ya, menjadi pengemis, bahkan sangat kasar hidupnya, suka berkelahi, diburu polisi karena dicurigai melakukan kekerasan, pencurian, dan sebagainya. Ketika bertemu, ditanya, kenapa kamu seperti itu? Bukankah kamu dulu tinggal di sana? Lalu temannya itu mengatakan, maaf ya, dulu aku suka bully kamu. Sekarang kamu hidup dalam sukacita. Kenapa? Lalu dua anak itu mengatakan, karena kami punya raja. Raja yang menempatkan kami di tempat yang terbaik. Kalau kamu mau, berkenalanlah dengan raja kami. Kamu akan dibuka masa depan. Dengan penuh pergumulan, akhirnya anak itu juga mengatakan, ya mau, tapi bagaimana hidupku? Akhirnya dua anak itu mengatakan, ya kamu bisa pindah ke asrama yatim piatu yang Kristen. Dan akhirnya memang anak ini mengalami pertobatan, tinggal di asrama yatim piatu yang Kristen. Disitulah imannya bertumbuh. Dan dia mengatakan, ketika aku menyambut sang raja, maka segala kemarahanku, kejengkelanku, kekecewaanku bisa hilang. Nggak tahu caranya bagaimana. Tapi aku yakin Raja Damai itulah yang membuat hatiku damai dan punya masa depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman 3 anak remaja ini sangat menarik karena mereka berjumpa dengan sang raja. Pengalaman para gembala juga sangat menarik. Mereka berjumpa dengan sang raja.
Lalu bagaimana dengan kekristenan kita? Sudahkah kita menyambut Sang Raja? Berjumpa dengan Dia setiap hari, menyambut dengan penuh sukacita, supaya kehidupan ini boleh kita jalani, walaupun mungkin duniawi kita tidak berlebih. Tetapi rohani kita berlimpah dengan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus. Selamat Natal, selamat menikmati Sang Raja yang hidup bersama dengan saudara hari ini dan hari esok. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah Natal kali ini mengubahkan hidup kami, karena kami menyambut Sang Raja di dalam pribadi kami, yang akan memimpin langkah hidup kami ke depan, sehingga damai sejahtera melimpah, sukacita melimpah, walaupun mungkin secara duniawi tidak, tetapi di dalam Kristus kami akan jalani dengan kekuatan baru. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.